Perkenalkan, nama saya Corazon Gabriela Rumakek dengan NPM 2113221026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keamanan data dan informasi mengenai keamanan jaringan nirkabel untuk sertifikat CompTIA Security Plus. Selanjutnya ada keamanan ekskripsi. Yang pertama ada web. Web adalah protokol keamanan yang digunakan dalam jaringan Wi-Fi yang lebih tua. Web menggunakan chipper RC4 untuk ekskripsi data, namun web rentan terhadap serangan seperti initialization vector, di mana penyerangan dapat memanfaatkan IV yang digunakan untuk mengekskripsi paket data untuk mendapatkan kunci akses jaringan. Berikut ada beberapa poin penting mengenai web. Pertama, tujuan dan fungsi. Web dirancang untuk melindungi komunikasi data pada jaringan nirkabel Wi-Fi dari penyedapan dan akses tidak sah. Selanjutnya, protokol ini mengekskripsi data yang dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi menggunakan kunci ekskripsi. Kunci ekskripsi. Web menggunakan kunci ekskripsi simetris, yang berarti kunci yang sama digunakan untuk mengekskripsi kunci ekskripsi. Web menggunakan kunci ekskripsi simetris, yang berarti kunci yang sama digunakan untuk mengekskripsi dan mendeskripsi data. Web menggunakan kunci ekskripsi simetris, yang berarti kunci yang sama digunakan untuk mengekskripsi dan mendeskripsi data. Selanjutnya, kunci ekskripsi web dapat berukuran 64 bit atau 128 bit yang mencakup kunci rahasia 40 atau 104 bit dan IV sebesar 24 bit. Yang ketiga ada kelemahan dan kerentanan. Meskipun web awalnya dirancang untuk menyediakan keamanan, banyak kelemahan telah ditemukan dalam implementasinya. Salah satu kelemahan utama adalah panjang IV yang terlalu pendek dan reus. Penggunaan ulang IV yang mengurangi keamanan ekskripsi. Teknik kriptografi yang lemah membuat web rentan terhadap serangan seperti serangan penyusupan kunci, key cracking, di mana penyerangan dapat memecahkan kunci web dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya yang keempat, penggantian dengan protokol yang lebih aman karena kelemahan keamanan yang signifikan. Web telah digantikan oleh protokol keamanan yang lebih kuat seperti VPA, Wi-Fi Protect Access, dan VPA2. VPA dan VPA2 menggunakan kunci yang lebih kuat dan metode ekskripsi yang lebih canggih untuk mengamankan jaringan Wi-Fi. Yang kelima, penggunaan web saat ini. Saat ini penggunaan web sangat tidak disarankan karena kelemahan keamanannya yang sudah diketahui luas. Selanjutnya, sebagian besar perangkat modern telah beralih ke VPA2 atau VPA3 yang menawarkan keamanan lebih baik. Selanjutnya ada VPA, Wi-Fi Protect Access. VPA adalah standar keamanan yang menggantikan web. VPA memiliki dua versi utama. Yang pertama, VPA V1 menggunakan Temporal Key Integration Protocol (TKIP) untuk melindungi dari serangan terhadap initialization vector yang ada pada web. Yang kedua ada VPA V2, yaitu mengimplementasikan standar keamanan 802.11i dengan menggunakan AES untuk ekskripsi data yang lebih kuat daripada RC4 yang digunakan oleh web. Selanjutnya ada autentikasi Wi-Fi. Autentikasi Wi-Fi adalah proses verifikasi identitas penggunaan atau perangkat yang ingin terhubung ke jaringan nirkabel. Proses ini memastikan bahwa hanya pengguna atau perangkat yang berwenang yang dapat mengakses jaringan. Ini penting untuk menjaga keamanan dan integritas jaringan, melindungi data dari akses yang tidak sah, dan mengontrol siapa yang dapat menggunakan sumber daya jaringan. Selanjutnya ada cara kerja autentikasi Wi-Fi. Yang pertama ada proses permintaan koneksi. Ketika perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi, perangkat tersebut mengirimkan permintaan koneksi ke titik akses atau router Wi-Fi. Yang kedua, verifikasi identitas. Titik akses atau server autentikasi
memverifikasi identitas perangkat atau penggunaan. Ini dilakukan dengan menggunakan salah satu metode autentikasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, metode entelitikasi. Yang pertama ada Open System Authentication, yaitu tidak memerlukan kunci atau kata sandi. Semua perangkat dapat terhubung tanpa verifikasi lebih lanjut. Biasanya digunakan di jaringan publik. Yang kedua, Shared Key Authentication, yaitu menggunakan kunci yang telah dibagikan sebelumnya atau SPK. Penggunaan harus memasukkan kata sandi atau passwords yang benar untuk mendapatkan akses. VPA atau VPA2 personal SPK, yaitu menggunakan passwords yang dibagikan sebelum untuk mengekskripsi komunikasi antara perangkat dan titik akses. Ini umum digunakan di jaringan rumah dan kantor kecil. Selanjutnya, VPA atau VPA2 Enterprise, yaitu menggunakan protokol 802.1x dan server radius untuk autentikasi, memerlukan nama pengguna dan kata sandi atau sertifikat digital. Digunakan di jaringan perusahaan dan institusi besar. Selanjutnya, EAP, yaitu kerangka kerja yang mendukung berbagai metode autentikasi seperti EAP, TLS, EAP, TTLS, dan PEAP. Yang keempat, pemberian akses. Jika identitas perangkat atau penggunaan berhasil diverifikasi, titik akses atau server autentikasi memberikan akses ke jaringan. Jika verifikasi gagal, akses ditolak dan perangkat tidak dapat menggunakan jaringan. Selanjutnya, pentingnya autentikasi Wi-Fi. Yang pertama ada keamanan. Keamanan yaitu melindungi jaringan dari akses tidak sah dan potensi ancaman keamanan. Ada kontrol akses, yaitu memungkinkan administrator jaringan untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses jaringan. Selanjutnya, perlindungan data, yaitu mencegah penyadapan dan memverifikasikan data oleh pihak yang tidak sah. Selanjutnya, integritas jaringan, yaitu menjaga kinerja dan stabilitas jaringan dengan membatasi akses hanya kepada penggunaan yang berwenang. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih.